Iya, pemirsa, 11 jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Tol Cipali, Subang, Jawa Barat sudah diambil keluarga masing-masing dari RSUD Subang, Jawa Barat. 5 unit mobil ambulan secara beriringan dipakai untuk membawa ke-11 jenazah itu ke Jawa Tengah. Jenazah itu semua berasal dari satu kampung di Desa Cibentang, Bantar Kawung, Brebes, Jawa Tengah. Untuk membawa ke-11 jenazah ke kampung halaman, disediakan 5 unit mobil ambulans yang berjalan secara beriringan. Ke-11 korban antara lain Dasyati, Asad, Witon, Hanumar, Torikin, Rosikin, Wasiro, Agung, Rojak, Waryati, serta 2 bocah yakni Bais dan Rifaul Ulya. Ya, jenazah sudah diberangkatkan sebanyak 11 orang ya, terdiri dari 8 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Semuanya sudah teridentifikasi, tidak terbantahkan, fix data antemortem dan data pasca-mortem sudah sesuai, sudah fix. Jadi kami dari tim DPI Polda Jabar, juga Polres Subang dan Polres Indramayu sudah berhasil mengidentifikasi seluruhnya, sehingga keluarga sudah menerima jenazah yang tersebut. Isak tangis mengiringi penyambutan 11 jenazah korban kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat, Kamis malam. Ya, para korban tewas adalah warga Kecamatan Bantar Kawung, Brebes, Jawa Tengah. 11 jenazah dikembalikan kepada keluarga yang tinggal di Desa Banjarsari dan Cibentang. Seluruh jenazah diantarkan menggunakan ambulans dan disambut isak tangis keluarga yang menerima. Kondisi daerah asal para korban yang terjal memaksa salah satu ambulans harus ditarik ratusan warga sesaat sebelum tiba di rumah salah satu korban. Rencananya 11 jenazah korban akan dimakamkan pada hari Jumat siang di Taman Pemakaman Umum Cibentang dan Banjarsari. 11 korban tewas kecelakaan di Tol Cipali pada Kamis pagi lalu adalah para perantau yang mayoritas berjualan di Jakarta. Saat berangkat menuju ibu kota menggunakan minibus, kendaraan yang mereka tumpangi menabrak satu unit truk di kilometer 137 Jalan Tol Cipali, Jawa Barat. 11 tewas dan 8 lainnya terluka. Sepertinya warga ini yang jadi korban itu bagaimana? Mereka mau kemana dan dalam rangka apa? Ini semuanya perantau mau pulang dari perantauan. Kan biasa orang sini itu setiap 1 bulan sekali otomatis kan perantau pulang. Pas ini kebetulan mau pulang, akhirnya mungkin ada kecelakaan di Tol Cipali. Itulah seperti itu kondisi. Itu semua rombongan dari sini? Iya, dari sini semua, dari Desa Cibentang, cuman ada yang dari Desa Banjarsari 1 orang. Berapa keseluruhannya? Keseluruhannya 11. 11 yang meninggal dan 3 orang luka di rumah sakit lagi dirawat. Ya, saat ini kita sudah tersambung juga dengan ada penelpon Pak dari Jawa Timur, Pak, dengan Pak Sujai. Selamat siang Pak Sujai. Selamat siang Mbak. Iya, Pak Sujai mungkin sudah pernah memanfaatkan atau menggunakan Tol Cipali sebelumnya ya Pak? Sekali pernah, betul. Oke. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak, mungkin masih merasakan ada kekurangan atau memang jalan yang mulus justru itu yang diinginkan oleh para pengguna jalan tol saat khususnya untuk arus mudik begitu Pak. Ada yang bisa disampaikan, silakan Pak Sujai. Oke, terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum kepada Bapak berdua. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak waktunya. Saya pikir gini, jadi saya sependapat dengan Pak Bambang ya, yang dari dari BPJT Pak. Silakan Pak. Jadi saya pikir memang tol itu sepanjang jalan, kalau pagar sih ada sudah, sepanjang jalan yang saya pernah lihat ada sudah. Cuman mungkin kalau hari-hari besar aja mungkin masuk. Nah di situ mungkin awal ya, jadi kebiasaan orang kita ini sekali diberi kesempatan biasanya akan menggunakan lagi kan begitu, keenakan lah bahasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya sependapat juga tadi dari ini yang pendamping ini. Jadi memang betul jalan tol itu sepanjang jalan tidak semuanya ada PGO ya, lampu penerang itu. Tapi paling tidak mungkin di tempat-tempat tertentu seperti apa Abang sampai ada. Tapi sisi lain yang saya rasakan tuh kurang secara umum ya, kalau di Indonesia tuh penegakan lantas di jalan tuh ini kurang.
Iya, setuju. Betul, yang saya lihat. Ada ini gini, ada lampu sen di belakang itu mati. Betul katanya Mbak tadi, bagaimana kalau lampu di depan itu gelap, terus nggak ada lampu PJU, kan nggak kelihatan. Nah ini yang sering terjadi, minta maaf sering terjadi seperti itu ya. Di depan tahu-tahu ada trailer kayak atau trek ganteng, tahu-tahu tiap lampunya ini. Nah mestinya trek inilah yang minta maaf sering jadi awal dari laka lantas itu. Pertama mungkin salah jalur dia karena muatan berat kan tidak langsung bisa minggir dia kan, langsung pindah jalur. Tidak semudah itu. Nah inilah sisi lain di belakang ini sudah kecepatannya melebihi maksimal. Itu barangkali. Saya pikir mungkin penegakan lintas di jalan yang perlu ditingkatkan terus lah. Jadi jangan tebang pilih. Kalau memang di lampu tidak lengkap, lampu sen itu sangat mengganggu. Saya sebagai pengguna sering di jalan tol, sering menggunakan kalau nggak ada ini nggak kelihatan. Tahu-tahu sudah. Maaf saya sudah pernah mengalami mau menjeduk itu Mbak ya. Terima kasih. Iya, baik. Berarti selain infrastruktur yang mungkin semakin bisa diperbaiki, PJR patroli jalan rayanya juga sebenarnya harus kalau bisa lebih intensif seperti itu ya Pak Bambang ya. Nah ini kalau ingin menjawab pertanyaan Pak Sujais, kalau misalnya dari PJR sendiri memang selalu ada dan kita juga tidak bisa memaksakan jumlah polisi lalu lintas kita juga mungkin terbatas, tidak bisa setiap waktu mengawasi. Tapi apa yang bisa diberikan untuk keselamatan para pengguna jalan tol, khususnya untuk di tol Cipali ini? Baik, terkait dengan kelengkapan kendaraan, memang adalah tugas dari penegakan hukum ya. Dalam hal ini tentunya kepolisian, tentunya kita akan terima kasih tentunya kepada Pak Sujai bahwa info-info ini akan terus kami sampaikan kepada pihak kepolisian, khususnya PJR yang berada di lokasi-lokasi tertentu, sehingga dapat diambil penegakan hukum tindakan untuk itu. Ya. Pak Tulus, selama ini ganti rugi asuransi pada korban meninggal maupun yang cacat tetap itu sudah cukup belum sih Pak? Sudah cukup mewakili belum sih? Iya, begini, regulasinya kalau kecelakaan lintas di Indonesia itu di cover dari asuransi jasa harja. Ya. Apapun, apakah itu kendaraan pribadi atau kendaraan umum atau bahkan sepeda motor. Yang hanya 25 juta. Ya, memang cuma angkanya terlalu kecil ya, tidak cukup mengcover misalnya jatuhnya kemiskinan bagi kepala keluarga yang mengalami laka lantas. Karena menurut data Bank Dunia, setiap kecelakaan di Indonesia 70% mengalami jatuh miskin karena mayoritas adalah kepala keluarga. Nah, dalam hal tol sebenarnya ini kan baru asuransi yang diberikan oleh jasa raja. Mestinya ada ganti rugi oleh pengelola tol sendiri. Ya, karena kita membayar sejumlah uang saat menggunakan jasa tol sehingga kita berhak mendapatkan ganti rugi. Dan itu dijamin di dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen. Yang kalau kita mengalami kerugian akibat menggunakan jasa atau barang, maka kita berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Nah, di sini kan jelas ketika kita menggunakan tol kemudian menimbulkan laka lantas yang fatal, itu kan berarti kita dirugikan oleh pelayanan jalan tol itu. Ini bukan apalagi hanya kalau pengguna jalan tol ya, untuk pengguna jalan raya pun juga mendapatkan hak. Kalau pengguna jalan raya sebenarnya dalam konteks kita sebagai pembayar pajak, ya karena sebenarnya hubungannya agak berbeda. Karena ini hubungan, kalau pengguna jalan raya itu hubungan antara warga dengan negara, kalau tol itu antara konsumen dengan pelaku usaha. Dalam hal ini adalah operator jalan tol. Nah, yang menarik tadi juga, yang tadi saya katakan soal audit keselamatan itu juga salah satunya adalah bahwa konteks penegakan hukum itu bukan semata yang melanggar kecepatan lebih, tapi juga kecepatan kurang. Ya, tadi kan truk misalnya, dan juga banyak pengaduan ya ke saya bahwa truk itu minimal memicu kemacetan, ya karena kecepatannya rendah sekali, apalagi kalau dia mengambil jalur tengah minimal kalau ruasnya lebih dari 2 ya. Ketika mengambil jalur tengah kemudian dia lambat, itu mengganggu dan bisa berpotensi keselamatan, sehingga penegakan hukum itu menjadi sangat penting bagi yang juga melanggar dalam arti kurang dari kecepatan minimal. Tadi kan kalau tol standarnya adalah minimal 60, itu saya kira standar minimal yang ada di kita. Maksimal antara 80 sampai 100. Nah, kalau yang melanggar 60, apalagi dia mengambil jalur tengah atau bahkan jalur cepat, itu harus penegakan hukum juga, karena itu mengganggu kecepatan, mengurangi kecepatan rata-rata kendaraan di jalan tol, dan juga keselamatan
bagi yang ada di belakangnya. Itu saya kira menjadi PR yang juga harus ditegakkan. Pak Bambang, kalau misalnya saat kita membayarkan tiket tol, apakah di situ sudah termasuk atau input dari jasa harga kecelakaan yang bisa didapatkan oleh pengguna jalan tol sebenarnya, tarif Pak? tol ini tidak terkait dengan jasa harga, karena jalan tol adalah juga jalan nasional. Hanya bedanya bahwa kalau kita lewat jalan tol, dia harus bayar. Nah, tol ini adalah dalam rangka tentunya untuk pengambilan investasi, bahwa kita menggunakan jalan yang lebih baik, kemudian juga lebih cepat tentunya. Nah, tol itu untuk itu sebetulnya. Jadi kita memang tarif tol tidak termasuk asuransi, karena asuransi wilayah yang lain. Kalau asuransi tadi diambil ketika kita saat bayar STNK. Ya, jadi memang di luar tarif tol, itu asuransi ya. Kita kembali kalau tadi dilihat dari semua penyebab kecelakaan yang dari bulan Juni sampai yang terjadi kemarin adalah akibat human error. Apakah kemudian akan ditambah lagi rest area untuk mereka beristirahat? Karena yang saya dengar kok nunggu investor ya Pak. Tapi sebenarnya dari 8 itu sudah cukup belum? Saya ke Pak Tulus dulu. 8 rest area. Itu kan berarti kalau ditarik panjangnya 116 kan 30 km sekian baru ada rest area begitu kan? Padahal standarnya harusnya berapa? 20? 25? Ya, kalau di tol itu kan ada terkait dengan pelayanan, itu ada standar pelayanan minimal SPM tentang jalan tol. Nah, SPM-nya kita lihat berapa kilometer yang ditoleransi adanya rest area itu, ya. Apakah sekarang ini kurang atau lebih, ya mesti minimal mengacu pada SPM yang ada. Karena tol itu kan acuannya ada 7 SPM di dalam jalan tol yang harus dipenuhi oleh operator jalan tol. Mulai tadi saya sebutkan kecepatan rata-rata, kemudian antrian di dalam loket pembayaran, kualitas infrastruktur jalan, termasuk mungkin rest area di situ, infrastruktur. Nah, ini yang kemudian terkait dengan masalah kenaikan tarif kalau kita bicara tarif. Nah, kalau ini kan bisa saja dikaitkan dengan aspek manajemen traffic ya terhadap ruas tol tertentu. Apakah memang cukup 4 atau perlu ditambah? Saya kira juga lagi-lagi harus ada audit. Nah, audit itu bukan semata-mata pada SPM. Ya, SPM itu kan sesuatu hal yang seharusnya progresif. Ya, dilihat lagi apakah memang masih sesuai atau tidak. Kalau memang berdasarkan kebutuhan tidak sesuai atau kurang, ya bisa ditambah. Traffic manajemennya Pak Bambang sampai saat ini? Terkait dengan jumlah rest area. Jadi berdasarkan SPM itu jarak antar rest area itu sekitar 25 sampai 30 km. Jadi 4 di jalur A dan B di jalur B juga 4 itu sudah memenuhi SPM. Bahwa yang pertama yang harus kita inikan bahwa rest area itu tanggung jawab badan usaha jalan tol, operator. Tapi kemudian kalau di dalam rest area itu ada restoran dan seterusnya, itu hal yang lain. Tapi rest area bahwa di situ bisa istirahat, kemudian ada SPBU, ada untuk sholat, kemudian untuk tempat istirahat, itu kewajiban dari BUJT. Dan yang ada sekarang itu sudah memenuhi dan masih cukup. Baik, kita ke penelpon lagi Pak. Sudah cukup memenuhi untuk kebutuhan dari para pengguna jalan tol ya. Diharapkan ya kembali lagi ke pengendaranya tadi ya. Jadi kalau misalnya merasa ngantuk, pengen istirahat, harus silahkan beristirahat karena sudah tersedia sebenarnya rest area. Kita ke penelpon lagi Pak, terus Pak Bambang ada Pak Yusuf di Jakarta. Silakan Pak Yusuf. Iya, selamat siang. Selamat siang Pak. Saya dengan Pak Yusuf nih Pak. Ya, ini saya juga pernah pengalaman masuk ke tol Cipali ini ya. Emang bener lampunya itu di situ kurang, gitu ya. Jam berapa Bapak melintasnya waktu itu? Saya waktu itu mau arah ke Cirebon sekitar jam 12-an ya, hampir jam 12-an malam itu saya tiba-tiba lagi jalan dari pinggir itu tiba-tiba ada mobil mau nyalip gitu ya. Saya di sebelah kanan. Karena gelap, itu tiba-tiba ada mobil sebelah kiri. Kita kayak kaget gitu ya. Itu membahayakan sekali. Dan saya pikir emang benar lampu harus diperbaiki. Harus lebih terang lagi ya. Gitu. Karena saya pernah, terus ini yang kejadian kecelakaan ini sebenarnya ini nggak jauh dari daerah kampung asal saya. Saya juga kaget barusan lihat di TV, ternyata ini dekat sekali dengan kampung saya. Dan emang trennya orang-orang situ banyak yang punya travel pribadi ya, yang travel pribadi yang saya pernah naik travel dari arah situ emang takut ya, mereka mengendarai mobil kayak balap-balapan ya, seperti bus-bus yang arah Cirebon itu ya. Itu seperti apa ya, kecepatannya luar biasa ya. Jadi
saya pernah trauma, jadi sampai sekarang saya nggak pernah mau naik travel lagi dari arah ke situ ke Jakarta ya. Ya, baik. Jadi intinya masukan saja buat semua yang